Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Herbirowo Nugroho selaku dosen pembimbing 1 dan Bapak Agus Buntoro selaku dosen pembimbing 2, serta para dosen penguji pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Gina Hafsi. Saya dari program studi Diploma 3 Akuntansi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya sehingga saya dapat mempresentasikan hasil dari laporan tugas akhir saya yang berjudul Prosedur Audit Akun Utang Pajak PT ABC oleh KP Paul Hadiwinata, Hidayat Arsono Retno Palilingan dan rekan. Yang selanjutnya saya akan singkat menjadi KP Paul Hadiwinata dan rekan. Sebelum kita membahas topik utama dari laporan tugas akhir ini, di sini saya akan membacakan 5 agenda pembahasan kali ini. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga adalah gambaran umum perusahaan, yang keempat pembahasan, dan yang kelima adalah penutup. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah pendahuluan, di mana pada pembagian pendahuluan ini saya akan membahas mengenai latar belakang serta tujuan dari pembuatan tugas akhir. Ada beberapa hal yang menjadi latar belakang saya dalam memilih audit utang pajak sebagai topik yang dibahas. Di antaranya, yang pertama, pentingnya pajak bagi Indonesia. Pajak merupakan salah satu sumber pemasukan terbesar bagi Indonesia, sehingga pengawasan pemerintah terhadap kegiatan perpajakan sangat diperhatikan. Yang kedua adalah peran PKP terhadap perpajakan di Indonesia. Perusahaan atau badan usaha yang telah dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak memiliki kewajiban perpajakan seperti memotong, memungut, membayar, serta melaporkannya. Yang ketiga adalah pentingnya audit bagi pihak yang berkepentingan. Audit sangat dibutuhkan untuk menjamin informasi yang disajikan dapat dipercayai kebenarannya oleh pihak-pihak internal maupun eksternal perusahaan. Dan yang terakhir adalah pentingnya audit utang pajak. Audit utang pajak sangat penting dilakukan untuk menilai kewajaran dan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan yang ada di Indonesia. Hal ini juga dapat menghindari terjadinya kecurangan yang dapat merugikan negara. Selanjutnya adalah tujuan dari pembuatan tugas akhir ini. Adapun tujuan dari pembuatan tugas akhir ini adalah yang pertama, untuk mendeskripsikan akun utang pajak dan prosedur audit utang pajak pada PT ABC oleh KP Paul Hadiwinata dan rekan. Yang kedua, untuk mendeskripsikan hasil audit utang pajak pada PT ABC oleh KP Paul Hadiwinata dan rekan. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai audit utang pajak, alangkah lebih baiknya kita membahas terlebih dahulu apa itu audit dan apa itu pajak. Pengertian audit menurut Harry didefinisikan sebagai suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi secara objektif bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian ekonomi dalam rangka menentukan tingkat kepatuhan antara asersi dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta mengomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUHP didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya adalah gambaran umum perusahaan. Saya akan menjelaskan secara singkat mengenai profil dari KP Paul Hadiwinata dan rekan serta PT ABC. KP Paul Hadiwinata, Hidayat Arsono Retno Palilingan dan rekan merupakan kantor akuntan jasa profesional terbesar ke-8 Indonesia. Didirikan pada tahun 1987 oleh Dr. Andes Paul Hadiwinata CACPA. Berkantor pusat di jantung distrik keuangan Jakarta dan merupakan anggota PKF International Global Family dari perusahaan yang independen secara hukum sejak tahun 1989. Selanjutnya adalah PT ABC. PT ABC ini merupakan perusahaan komponen otomotif yang berdiri sejak tahun 1989 dan berlokasi di Bantar Gebang, Bekasi dan di kawasan International Industrial City, Karawang. Selanjutnya adalah pembahasan. Pada bagian pembahasan ini, saya akan menjelaskan tentang gambaran umum utang pajak PT ABC, perencanaan audit utang pajak, pelaksanaan audit utang pajak, serta hasil audit utang pajak itu sendiri. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah timbulnya utang pajak PT ABC beserta pencatatannya. Timbulnya utang pajak PT ABC berasal dari PPh Pasal 21 yang disebabkan oleh pembayaran gaji karyawan, PPh Pasal 23 yang disebabkan oleh adanya bunga, jasa konsultasi, dan penghasilan lainnya, PPh Pasal 4 Ayat 2 yang disebabkan oleh sewa tanah dan bangunan, serta PPN yang disebabkan oleh adanya transaksi penyerahan BKP atau JKP. Pada bagian kanan telah ditampilkan pencatatan utang pajak yang dilakukan oleh PT ABC.
Untuk pelaporannya, utang pajak PT ABC dilaporkan dalam laporan posisi keuangan pada kelompok akun utang pajak jangka pendek atau current liabilities. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam audit utang pajak PT ABC ini yaitu untuk menguji beberapa asersi seperti keberadaan dan keterjadian atau existence dan occurrence, kelengkapan atau completeness, hak dan kewajiban atau right and obligation, pisah batas atau cut-off, penilaian dan alokasi atau valuation and allocation, dan yang terakhir adalah penyajian dan pengungkapan atau presentation and disclosure. Selanjutnya adalah perencanaan audit. Sebelum auditor melaksanakan proses auditing, hal yang harus dilakukan oleh auditor adalah membuat perencanaan audit yang nantinya akan mempermudah proses auditing. Berikut adalah tahapan perencanaan audit yang dilakukan oleh auditor. Yang pertama adalah menerima klien dan membuat rencana audit awal. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk memutuskan apakah menerima klien baru atau melanjutkan penugasan klien lama. KAP Paul Hadi Winata dan rekan telah melakukan audit laporan keuangan pada PT ABC sejak tahun 2018 dan pada tahun 2021, KAP Paul Hadi Winata dan rekan memutuskan untuk melanjutkan perikatan audit dengan PT ABC. Keputusan perikatan audit tersebut dilakukan oleh partner dan pelaksanaannya dilakukan oleh seorang senior auditor, satu orang junior auditor, dan 2 orang trainee yang dilakukan kurang lebih selama 2 bulan. Tahap selanjutnya adalah memperoleh pemahaman tentang bisnis dan bidang usaha klien. Tujuan dari tahapan ini untuk memahami entitas bisnis dan lingkungan klien. Informasi yang didapat oleh auditor dapat berasal dari dokumen permanen perusahaan seperti akte pendirian, serta dapat juga melakukan kunjungan terhadap fasilitas dan tempat operasi klien. PT ABC sendiri bergerak di bidang usaha manufaktur dan memproduksi komponen otomotif. Selanjutnya adalah menilai risiko bisnis klien. Tujuan dari tahapan ini untuk mengetahui risiko klien gagal dalam mencapai tujuannya. Penilaian risiko klien ini dilakukan oleh auditor. Auditor memperhatikan risiko salah saji material dalam laporan keuangan yang disebabkan oleh risiko bisnis klien. PT ABC termasuk ke dalam salah satu industri yang terkena dampak dari adanya pandemi, sehingga kategori risiko bisnis PT ABC menurut auditor adalah high risk. Selanjutnya adalah pelaksanaan prosedur analitis pendahuluan atau analytical review. Tujuan dari tahapan ini untuk menentukan tingkat risiko salah saji laporan keuangan dan dapat juga sebagai indikasi atas kesalahan pencatatan perusahaan. Prosedur analitis ini dilakukan dengan cara membandingkan fluktuasi saldo akun yang ada di laporan keuangan periode audit dengan periode sebelumnya. Pada akun utang pajak PT ABC, tidak terdapat kenaikan serta penurunan yang tidak wajar dari tahun-tahun sebelumnya, karena setiap kenaikan serta penurunan utang pajak cenderung selaras dengan transaksi yang berhubungan dengan utang pajak tersebut. Berikut adalah analytical review yang dilakukan oleh auditor terhadap akun utang pajak PT ABC. Selanjutnya adalah menetapkan materialitas dan menilai risiko audit yang dapat diterima serta risiko inherent. Untuk menetapkan nilai materialitas, auditor menggunakan 3 kategori, yaitu overall materiality, kedua performance materiality, dan yang terakhir adalah summary of unrecorded misstatement. Overall materiality atau OM merupakan batas salah saji laporan keuangan secara keseluruhan. Performance materiality atau PM merupakan batas salah saji yang diterima untuk setiap kelompok akun yang memiliki nilai material. Sedangkan summary of unrecorded misstatement atau SUM merupakan batas salah saji tidak dikoreksi untuk setiap akun, sehingga tidak perlu dilakukan adjustment apabila nilainya di bawah nilai SUM. Berikut adalah jenis industri beserta benchmark yang digunakan sebagai dasar perhitungan overall materiality. PT ABC sendiri termasuk ke dalam kelompok commercial entity, sehingga benchmark yang dipilih oleh auditor adalah PBT, revenue, dan aset. Auditor memutuskan untuk menggunakan revenue sebagai benchmark PT ABC, karena PT ABC masih konsisten merugi dari tahun ke tahun. Gambar berikut adalah menunjukkan bahwa pada laporan keuangan periode 31 Desember 2020, PT ABC memiliki pendapatan sebesar 636 miliar rupiah. Overall materiality-nya bernilai 3 miliar rupiah yang ditetapkan sebesar 0,5% dari total revenue. Performance materiality-nya bernilai 2 miliar rupiah yang ditetapkan sebesar 75% dari overall materiality. Dan summary of unrecorded misstatement-nya bernilai 119 juta rupiah yang ditetapkan sebesar 5% dari performance materiality. Selain itu, auditor juga harus menilai risiko audit yang harus dapat diterima. Pada akun utang pajak PT ABC, tingkat risiko audit yang dapat diterima adalah medium, karena PT ABC sendiri menggunakan jasa konsultan pajak, sehingga auditor dapat menyimpulkan bahwa pengendalian PT ABC terhadap akun utang pajak cenderung baik. Setelah itu, auditor juga harus menilai risiko inherent. Risiko inherent untuk akun utang pajak PT ABC sendiri berupa kesalahan pencatatan yang disebabkan kelalaian dari pihak manajemen. Selanjutnya adalah memahami pengendalian internal dan menilai risiko pengendalian.
Tujuannya untuk menentukan banyak sedikitnya bukti audit yang harus dikumpulkan oleh auditor. Klien yang memiliki pengendalian internal yang baik membuat jumlah bukti yang harus dikumpulkan oleh auditor lebih sedikit. Pada PT ABC, bukti yang diminta untuk audit utang pajak adalah SPT, SSP, SKP, serta bukti pembayaran pajak, dan bukti-bukti lain yang sekiranya nantinya akan diperlukan. Selanjutnya adalah mengumpulkan informasi untuk menilai risiko kecurangan. Tujuannya untuk mengetahui risiko kecurangan yang dapat terjadi. Risiko kecurangan pada akun utang pajak dapat berupa penggelapan pajak. Namun pada PT ABC, risiko kecurangan dapat diantisipasi dengan adanya konsultan pajak. Selanjutnya adalah menyusun strategi audit, keseluruhan, dan program audit. Program audit merupakan daftar prosedur audit, sedangkan prosedur audit merupakan penjelasan instruksi detail mengenai bukti audit yang harus diperoleh selama audit berlangsung. Berikut adalah program audit utang pajak dari KP Paul Hadiwinata dan rekan. Dan berikut adalah prosedur auditnya. Setelah tadi kita membahas terkait perencanaan audit, selanjutnya kita akan membahas pelaksanaan audit. Berikut adalah pelaksanaan audit utang pajak PT ABC yang dilakukan oleh auditor. Yang pertama adalah meminta data kepada klien. Tujuannya adalah sebagai bukti audit dan untuk membantu auditor dalam pelaksanaan audit. Permintaan data kepada klien disampaikan dengan cara mengirim CAP atau Client Assistance Package melalui email beberapa hari sebelum dilakukannya audit lapangan atau fieldwork. CAP ini bertujuan untuk mengidentifikasi dokumen apa saja yang dibutuhkan oleh auditor agar dapat menyelesaikan tugas audit secara efisien dan tepat waktu. Berikut adalah CAP PT ABC untuk bagian taxation. Tahap selanjutnya adalah mencocokkan saldo awal general ledger yang diberikan oleh klien dengan laporan keuangan tahun 2019 yang telah diaudit. Tujuannya untuk memeriksa apakah saldo-saldo yang terdapat di dalam laporan keuangan perusahaan sudah sesuai atau belum. Pada PT ABC tidak terdapat perbedaan antara saldo awal general ledger 2020 dengan laporan keuangan tahun 2019 yang telah diaudit. Tahap selanjutnya adalah membuat kertas kerja atau working paper. Kertas kerja yang dibuat oleh auditor untuk audit utang pajak ini terdiri dari list schedule, agri listing, update SKP, dan supporting schedule. Berikut adalah navigation workdown yang digunakan sebagai petunjuk working paper apa saja yang harus dibuat oleh auditor. Kertas kerja yang pertama kali dibuat adalah list schedule. Tujuannya untuk meringkas informasi yang bersumber dari supporting schedule. Dalam pelaksanaan audit, list schedule ini diisi pada saat semua tahapan audit telah dilaksanakan. Karena di dalam list schedule terdapat kolom yang harus diisi dengan penyesuaian yang didapat dari hasil pelaksanaan audit. List schedule dibuat untuk menguji asersi completeness dan presentation and disclosure. Berikut adalah list schedule utang pajak PT ABC. Terlihat bahwa adanya penyesuaian yang dilakukan terhadap akun utang pajak, PPh pasal 21 untuk employee, PPN masukan dan PPN keluaran, pajak kurang bayar, serta denda pajak. Selanjutnya adalah update informasi surat ketetapan pajak. Tujuannya untuk memastikan apakah masih ada pajak yang pembayarannya mengalami lebih bayar atau kurang bayar, atau bahkan pajak serta denda yang belum dibayarkan, serta untuk pajak kurang bayar apakah sudah diakui sebagai utang pajak atau belum. Pada tahapan ini, auditor melakukan perekapan terhadap surat-surat ketetapan pajak, tahun berjalan, dan tahun sebelumnya. Update SKP ini dibuat untuk menguji asersi completeness, akurasi, existence, and occurrence, serta cut-off. Dari hasil rekap, dapat dilihat bahwa terdapat selisih utang pajak kurang bayar serta denda antara PT ABC dengan SKP. Setelah ditelusuri, selisih tersebut terjadi karena PT ABC mencatat denda utang pajak kurang bayar berdasarkan SPHP atau surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Seharusnya denda utang pajak dicatat berdasarkan SKPKB yang merupakan hasil dari kesepakatan antara PT ABC dengan Dirjen Pajak. Berikut adalah tampilan dari kertas kerja update SKP PT ABC. Tahap selanjutnya adalah membuat agri listing. Dalam pelaksanaan audit, agri listing diisi pada saat semua tahapan audit telah dilaksanakan. Karena di dalam agri listing tersebut terdapat kolom yang harus diisi dengan saldo hasil rekapan yang didapat dari hasil vouching SPT dan SSP pada supporting schedule. Agri listing ini dibuat untuk menguji asersi akurasi dan completeness. Berikut adalah tampilan dari agri listing PT ABC. Dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan antara saldo pajak sebelum diaudit dengan hasil rekap SPT. Tahap selanjutnya adalah membuat supporting schedule. Supporting schedule digunakan untuk memberikan penjelasan terkait angka-angka yang terdapat pada list schedule dan agri listing. Tujuannya untuk melakukan pengujian terhadap saldo dan transaksi yang terjadi terkait perpajakan.
Pada tahapan ini, auditor melakukan vouching terhadap SPT masa, SSP, serta bukti penerimaan negara. Setiap jenis pajak memiliki supporting schedule-nya sendiri. Supporting schedule digunakan untuk menguji asersi existence and occurrence, cut-off, akurasi, serta completeness. Supporting schedule yang pertama adalah supporting schedule PPh pasal 21. Terdapat difference pada hasil rekap SPT masa PPh pasal 21 dengan jumlah pajak yang terdapat pada trial balance. Hal ini disebabkan karena PT ABC tidak melakukan pencatatan terhadap PPh pasal 21 masa bulan Desember sebesar 893 juta sekian. Berikut adalah tampilan dari supporting schedule PPh pasal 21 PT ABC. Selanjutnya adalah supporting schedule PPh pasal 23. Terdapat difference pada hasil rekapan SPT masa PPh pasal 23 dengan jumlah pajak yang terdapat pada trial balance. Hal tersebut dapat disebabkan adanya kesalahan perhitungan atau pencatatan pajak oleh PT ABC. Namun, karena jumlahnya tidak material, bahkan tidak menyentuh nilai sum PT ABC, sehingga auditor tidak melakukan penyesuaian. Berikut adalah tampilan dari supporting schedule PPh pasal 23 PT ABC. Selanjutnya adalah supporting schedule PPh pasal 4 ayat 2. Semua utang pajak PPh pasal 4 ayat 2 telah dibayarkan dan dilaporkan oleh PT ABC, serta tidak adanya transaksi pada bulan Desember, sehingga tidak ada saldo utang pajak untuk PPh pasal 4 ayat 2. Berikut adalah tampilan dari supporting schedule PPh pasal 4 ayat 2. Yang terakhir adalah supporting schedule pajak pertambahan nilai atau PPN. Terdapat difference pada hasil rekapan SPT masa PPN dengan jumlah pajak yang terdapat pada trial balance. Hal ini dapat disebabkan karena adanya kemungkinan telah terjadinya selisih dari tahun-tahun sebelumnya atau adanya kemungkinan kesalahan pencatatan atau belum dilakukannya net off. Berikut adalah hasil rekap dari supporting schedule PPN PT ABC. Berikut adalah tampilan dari supporting schedule PPN PT ABC. Selanjutnya adalah melakukan penyesuaian terhadap perbedaan yang terjadi. Tujuannya untuk menyesuaikan akun utang pajak agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Hasil dari penyesuaian yang dilakukan akan dimasukkan ke dalam lead schedule. Sebelum melakukan penyesuaian, hal yang harus auditor lakukan adalah meminta penjelasan kepada klien terkait perbedaan yang ada. Klien akan mencarikan perbedaan tersebut dan memberitahukannya kepada auditor. Apabila selisih tersebut dianggap material, maka klien akan mengajukan KJ atau Client Adjustment Journal Entry. Berikut adalah beberapa jurnal penyesuaian yang dibuat oleh auditor. Yang pertama adalah jurnal untuk merekord utang pajak PPh pasal 21 masa bulan Desember 2020. Yang kedua adalah jurnal untuk melakukan net off pada akun utang pajak PPN. Dan selanjutnya adalah jurnal untuk menyesuaikan denda pajak kurang bayar yang didasarkan pada SKPKB. Diketahui bahwa TABC mencatat denda pajak kurang bayar berdasarkan pada SPHP atau Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan. Seharusnya denda pajak yang dicatat adalah berdasarkan SKPKB yang merupakan hasil dari kesepakatan antara Dirjen Pajak dengan PT ABC. Tahap selanjutnya adalah review kepatuhan perusahaan dalam melakukan kewajiban perpajakan. Pengecekan ini dapat dilihat melalui supporting schedule yang telah dibuat, di mana supporting schedule ini berisi informasi pajak yang telah dibayarkan serta dilaporkan. PT ABC sendiri telah melaksanakan kewajiban perpajakan dengan cukup baik. Semua pajaknya sudah dibayarkan dan dilaporkan, meskipun ada beberapa pajak yang pembayarannya mengalami keterlambatan. Dan yang terakhir adalah membuat presentation and disclosure. PND digunakan sebagai dasar penyusunan draft audit report. Tujuan dari PND ini adalah untuk menguji apakah PT ABC telah mengklasifikasikan, menjelaskan, dan mengungkapkan dengan semestinya akun utang pajak dalam laporan keuangan sebagai kewajiban perusahaan. Selanjutnya adalah hasil dari pelaksanaan audit tersebut. Terdapat beberapa temuan, yaitu yang pertama PPh pasal 21 masa bulan Desember 2020 yang belum dicatat oleh PT ABC, dan yang kedua adanya selisih pencatatan denda utang pajak kurang bayar antara PT ABC dengan SKPKB. Atas hasil temuan tersebut, auditor menyimpulkan bahwa tidak ditemukannya kesalahan saji yang bersifat material yang akan berdampak pada kewajaran laporan keuangan. Sehingga opini yang diberikan oleh auditor untuk akun utang pajak adalah wajar tanpa pengecualian. Berikut adalah akun utang pajak PT ABC yang telah diaudit. Dari pembahasan yang telah saya jelaskan sebelumnya, dapat kita tarik kesimpulan bahwa yang pertama, timbulnya utang pajak PT ABC berasal dari PPh pasal 21, PPh pasal 23, PPh pasal 4 ayat 2, serta PPN. Yang kedua, tahapan perencanaan audit meliputi penerimaan perikatan audit dan perencanaan audit awal, memahami bisnis dan bidang usaha klien, menilai risiko bisnis klien, melaksanakan prosedur analitis pendahuluan, menetapkan materialitas dan risiko audit, memahami dan menilai risiko pengendalian, mengumpulkan informasi untuk menilai risiko kecurangan, dan menyusun strategi audit keseluruhan serta program audit.
Yang selanjutnya adalah prosedur audit dilakukan dengan meminta data kepada klien. Yang kedua, mencocokkan saldo awal. Yang ketiga, membuat list schedule. Yang keempat, membuat update SKP. Yang kelima, membuat agree listing. Yang keenam, membuat supporting schedule. Yang ketujuh, melakukan penyesuaian. Yang kedelapan, review kepatuhan perpajakan. Dan yang terakhir adalah membuat presentation and disclosure. Selanjutnya, hasil temuan audit yaitu perusahaan belum melakukan pencatatan terkait PPh pasal 21 masa bulan Desember 2020 dan terdapat kesalahan dalam pencatatan denda utang pajak kurang bayar antara PT ABC dengan SKPKB. Atas temuan tersebut, auditor melakukan penyesuaian. Opini yang diberikan terhadap akun utang pajak PT ABC adalah wajar tanpa pengecualian, karena tidak adanya kesalahan yang bersifat material yang akan mempengaruhi kewajaran laporan keuangan. Adapun beberapa saran yang dapat auditor berikan. Untuk manajer, yaitu meningkatkan supervisi atau pengawasan terhadap bagian perpajakan, memberikan pelatihan kepada karyawan bagian pajak agar dapat menggunakan aplikasi e-filing lebih baik lagi. Terakhir adalah memberikan evaluasi kepada bagian pajak agar selalu melaporkan serta membayarkan pajak tepat pada waktunya. Dan saran untuk bagian perpajakan yaitu segeralah melakukan pencatatan terkait utang pajak. Laporkanlah pajak tepat pada waktunya agar tidak dikenakan denda, dan apabila terdapat denda, lakukan pembayaran sesegera mungkin. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.